dan saya ingin bercerita bagaimana awal saya terdiagnosa dan bagaimana prosesnya. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, Mami Vin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube saya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Buat teman-teman, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan di-share ke teman-teman yang lain. Semoga apa yang saya bagikan bisa menjadi berkat kekuatan bahwa kuasa Tuhan itu tetap nyata dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Penyertaannya Tuhan itu sempurna. Di awal Oktober 2022 saya mengalami gejala batuk kering. Waktu itu saya hanya minum obat bebas. Karena jujur kalau penyakitnya hanya batuk pilek, biasanya saya tuh jarang banget sampai ke dokter. Biasanya cukup dengan minum obat yang dijual bebas, sembuh, ya udah gitu. Namun kenyataannya yang ini berbeda. Saya mengalami gejala batuk kering dan sudah minum obat selama 2 minggu tidak mengalami perubahan. Akhirnya saya putuskan ya udah kita ke dokter aja, periksa, siapa tahu dengan diberikan obat dari dokter itu lebih bagus dan lebih cepat untuk proses kesembuhan saya. Waktu itu saya datang ke salah satu rumah sakit di Jakarta Barat, namun tahun 2022 itu kan masih ada gejala COVID, namun sudah endemi ya, jadi sudah tidak terlalu heboh. Namun untuk pasien yang memiliki gejala batuk tidak disarankan ke lantai 2 ketemu dengan dokter umum, namun pasien yang punya gejala batuk disarankan untuk ke IGD di rumah sakit tersebut. Bagi saya mau dokter umum atau dokter di IGD ya sama aja lah. Yang penting saya ketemu dokter, konsultasi, dan diberikan obat. Hanya itu. Lalu saya menceritakan kondisi saya dan dokter di IGD memberikan obat batuk dan obat antibiotik yang harus diminum selama 5 hari. Dan dokter di IGD menyarankan kalau tidak mengalami perubahan setelah 5 hari, mohon untuk datang kembali ke rumah sakit untuk diperiksakan lebih lanjut. Ya udah, akhirnya kami pulang dan saya minum obatnya itu selama 5 hari. Namun ya saya tidak mengalami perubahan yang berarti. Jadi artinya saya tetap masih memiliki gejala batuk kering. Lalu saya kembali lagi ke IGD di rumah sakit tersebut dan dokter di IGD menyarankan agar saya dilakukan ronsen. Kebetulan hasil ronsen bisa ditunggu kurang lebih 2 jam dan waktu itu saya menunggu hasilnya, dan setelah dilihat hasilnya ternyata ada massa di paru kanan saya kurang lebih 3 cm. Dan waktu itu dokter di IGD menyarankan saya untuk ketemu dengan dokter spesialis paru. Waktu itu dokter spesialis paru menanyakan gejala-gejala yang saya alami apa aja. Saya katakan bahwa saya hanya memiliki gejala batuk kering. Dan waktu itu saya masih olahraga sepeda, dan saya kalau sekali sepedahan itu bisa
25-30 km dan saya tidak mengalami keluhan apapun. Jadi dokter spesialis paru waktu itu menanyakan apakah saya memiliki gejala susah tidur di malam hari, apakah saya batuk-batuk di malam hari, apakah berat badan saya turun, apakah saya pernah batuk mengeluarkan darah. Itu semua saya katakan tidak, karena memang tidak ada gejala satupun di dalam tubuh saya yang seperti yang dikatakan dokter tersebut. Dokter tersebut sih beliau sempat bingung ya, karena gejalanya hanya batuk kering. Jadi masa ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah bakteri TB, yang kedua adalah tumor, yang ketiga adalah kanker. Dan untuk diputuskan ini apa, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi setelah saya ketemu dengan dokter spesialis paru, dibuat rujukan untuk dilakukan CT scan kontras. Setelah di hari yang ditentukan, saya dilakukan CT scan kontras. Lalu seminggu kemudian saya bisa mengambil hasilnya. Waktu itu setelah saya dan suami baca, kami tidak mengerti. Karena memang bahasa penjelasannya itu benar-benar bahasa kedokteran yang kami orang awam tidak mengerti ini maksudnya apa. Jadi kami rencanakan untuk ketemu dengan dokter spesialis paru tersebut, namun menurut operator beliau sedang tidak praktek dikarenakan beliau sendiri sedang di opnam, dan kapan beliau praktek belum tahu karena belum ada info dari dokter. Jadi karena ini mendesak dan saya butuh klarifikasi lebih lanjut, ini saya menderita penyakit apa, akhirnya saya memilih dokter lain di satu rumah sakit yang sama. Dan setelah ketemu dengan dokter spesialis paru yang kedua, dan setelah dibaca hasilnya, dokter spesialis paru ini mengatakan, kamu terkena kanker. Jadi harus segera dilakukan biopsi, bronkoskopi, dan ini harus dilakukan segera. Kamu tahu kan, ini kita berlomba dengan waktu. Jadi kamu harus cepat untuk dilakukan biopsi dan bronkoskopi. Kamu akan dibantu nanti oleh suster untuk di booking jadwalnya kapan. Ya, itu aja dari saya, katanya gitu. Sedangkan saya dari sisi pasien, kalau dikatakan kamu menderita kanker, apakah saya hanya senyum? Apakah saya hanya biasa-biasa aja seperti gejala batuk pilek? Pastinya enggak kan? Saya pasti akan shock banget. Saya pasti akan sedih banget bagaimana kelanjutan hidup saya. Apakah saya masih memiliki umur panjang untuk ketemu dengan keluarga saya atau bagaimana? Banyak pikiran yang ada di dalam pikiran saya waktu itu. Jadi begitu mendengar omongan dari dokter spesialis paru hanya seperti itu, jujur dokter ini tidak memiliki empati terhadap pasien. Yang beliau pikirkan hanya proses. Jadi waktu itu saya diserahkan ke perawat dan perawat menanyakan saya mau dijadwalkan kapan. Saya katakan saya diskusi dulu dengan keluarga, nanti akan saya kabari lewat telepon. Dan setelah pulang saya katakan ke suami saya tidak nyaman dengan dokter ini, saya ingin ganti dokter. It's fine jika saya didiagnosa dengan kanker. Terdiagnosa kanker saya oke. Karena memang hasilnya membuktikan iya, itu adalah kanker. Namun yang saya perlukan pada saat itu adalah dukungan moral. Bagaimana pernyataan empati atau bagaimana penyampaiannya yang secara lebih enak
ke sisi pasien. Memang cancer itu adalah kita berlomba waktu dengan si cancer ini sendiri. Kita harus cepat, kita harus mengambil tindakan yang cepat. Namun bukan seperti itu kalau menurut saya. Saya tidak tahu apakah ini saya yang terlalu sensitif atau biasa aja bagi orang lain, saya tidak tahu. Namun di sisi saya tidak nyaman. Meskipun dokter yang kedua ini sama-sama perempuan, saya merasakan saya tidak nyaman dengan dokter ini. Jadi saya putuskan saya ingin mencari dokter yang lain. Karena dokter yang pertama kan sedang diopnam. Sebenarnya dokter yang pertama tuh enak ya sepertinya untuk diajak diskusi. Namun karena beliau sakit dan belum tahu sampai kapan, ya udah akhirnya kami mencari dokter spesialis paru yang lain. Pada saat itu kami bingung karena saya dan suami kita tidak ada histori keluarga yang terdiagnosa kanker. Juga kami keluarga besar juga tidak ada yang menjadi dokter. Jadi kami tidak punya referensi harus ke dokter siapa. Kami sudah tanya sana sini, ya masih pada bingung juga gitu ya. Akhirnya kami coba googling pada saat itu ke dokter spesialis paru mana yang rekomen, yang menurut orang-orang tuh yang penilaiannya bagus yang mana. Kami sampai segitunya, sampai googling karena kami bingung gitu. Nah akhirnya kami mendapat satu dokter di Jakarta Barat juga, tapi di rumah sakit yang berbeda. Kami datang, dan waktu awal pertemuan dengan dokter yang spesialis paru yang ketiga ya ini, beliau enak untuk penjelasannya. Jadi beliau menjelaskan secara runtut kalau ini memang adalah kanker, namun perlu dibuktikan lagi dengan PET scan. Dan PET scan di Jakarta hanya tersedia 3 rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Darmais, Gading Pluit, dan MRCCC. Terserah saya mau melakukan PET scan di mana. Jadi dokter ini membuat rujukan dan kamu cari sendiri deh di mana yang dapat jadwal tercepatnya gitu ya. Dan juga saya diminta untuk dilakukan periksa lab di rumah sakit tersebut ya. Periksa lab. Jadi nanti setelah kamu selesai PET scan, dapat hasilnya, dan juga kamu ambil hasil lab di rumah sakit ini, baru kamu ketemu lagi dengan saya. Katanya seperti itu. Dan akhirnya setelah cari-cari, kebetulan waktu itu di MRCCC alat PET scan-nya sedang maintenance dan belum tahu dipastikan kapan. Dan waktu itu saya mengambil nomor antrian itu sudah saya termasuk nomor yang udah ke 100 lebih. Jadi wah kayaknya ini kelamaan. Lalu saya kontak ke Rumah Sakit Gading Pluit waktu itu dan sama baru dapat jadwal itu sekitar 2-3 minggu setelah dari saya telepon. Lalu saya coba ke Darmais. Ini adalah opsi terakhir yang menurut saya tadinya tidak memilih Darmais. Kenapa? Karena kami tahu kalau Rumah Sakit Darmais adalah pusat kanker. Jadi pasti ramai sekali gitu ya. Saya mikirnya seperti itu. Namun ternyata di Darmais malah saya mendapat jadwal yang paling cepat. Jadi enggak sampai seminggu saya sudah mendapat jadwal untuk dilakukan PET scan. Puji Tuhan. Dan akhirnya saya PET scan di Darmais. Dan setelah mendapat hasilnya, saya datang kembali ke dokter spesialis paru yang ketiga ini. Jadi saya bawa hasil PET scan, saya bawa hasil lab dari rumah sakit tersebut untuk diminta penjelasan ke dokter ini. Namun pertemuan yang kedua ini totally berbeda dengan waktu pertemuan yang pertama.
Saya juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba dokter ini sangat pelit info gitu ya. Dan hanya dikatakan kamu harus segera dilakukan biopsi bronkoskopi karena ini adalah cancer. Oke, ini adalah cancer. Lalu bagaimana dengan hasil lab saya? Waktu itu saya tanya seperti itu. Oh, tidak perlu. Kamu tidak perlu melihat hasil lab. Kamu cukup melihat dari hasil PET scan aja. Kamu mau dijadwalkan di rumah sakit mana? Kebetulan saya praktek di rumah sakit ini. Saya praktek di rumah sakit ini dan rumah sakit ini. Jadi beliau ini ada praktek di 3 rumah sakit. Yang lumayan rumah sakit besar-besar semua. Ya dok, nanti saya diskusi dulu dengan keluarga ya. Dan setelah saya pulang, saya ngobrol dengan suami di jalan gitu ya. Ternyata suami saya juga sama. Tidak serg juga dengan dokter ini. Kenapa? Karena pertanyaan kita tentang hasil lab ini bagaimana, beliau katakan tidak perlu. Kalau tidak perlu, kenapa harus dilakukan periksa lab? Pertanyaan saya seperti itu. Dan saya orang awam loh, jadi ini pemeriksaan lab untuk apa juga, ya saya googling ya, untuk pemeriksaan ini, tapi saya juga tidak mengerti hasilnya ini bagaimana gitu. Ini tetap harus butuh klarifikasi penjelasan dari dokter. Namun dokter katakan tidak perlu. Sedangkan pada saat itu kami membayar untuk periksa lab tersebut itu mahal loh. Dan ya oke lah itu di cover dengan asuransi. Tapi kalau saya tidak mendapat penjelasan, ya menurut saya ya buat apa dilakukan pemeriksaan lab gitu. Tidak perlu. Kalau memang tidak perlu ya nggak perlu periksa lab dari awal. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi udahlah, saya nggak mau dengan dokter ini lagi. Sorry kata, kami mencoba untuk mencari ke dokter spesialis paru lainnya. Kami baru teringat kalau gembala kami, beliau punya keluarga dan kakak seorang dokter. Waktu itu kami bertanya ke beliau dan beliau men-suggest coba ke dokter ini. Dan dari hasil googling pun ternyata pas dicek untuk dokter ini, reviewnya ternyata bagus. Dan ternyata dokter ini juga banyak memberikan seminar-seminar. Saya lihat di YouTube. Kami putuskan ya udah kami mencoba untuk datang ke dokter spesialis paru ini. Jadi ini adalah dokter spesialis paru yang keempat. Kami mencoba datang, waktu itu cari jadwal dulu, dan ternyata dokter ini antriannya sungguh-sungguh ramai. Jadi saya by phone, saya baru bisa mendapat jadwal tuh 2-3 minggu dari saya telepon waktu itu. Dan stres juga ya, maksudnya ini saya butuh penanganan cepat, tapi untuk ketemu konsul dengan dokter kok lama, susah banget gitu. Akhirnya kami mencoba negosiasi dengan suster dan perawat yang handle, dan akhirnya saya ceritakan masalah yang saya hadapi, dan akhirnya suster ini katakan ya udah ibu masuk nomor antrian tapi tidak dapat nomor, artinya saya harus standby dari awal sampai akhir karena saya tidak tahu akan dipanggil oleh dokter kapan. Kalau yang lain jelas, nomor 1 dapat antriannya sekitar jam segini, nomor 2 antriannya sekitar jam segini, dan itu pun bisa dilihat di antrian di aplikasi rumah sakit tersebut. Jadi di situ ada bisa dilihat antrian online-nya. Namun karena saya adalah pasien sisipan, jadi saya tidak mendapat jadwal. Jadi saya harus
standby dari awal sampai akhir. Ya udah, nggak apa-apa lah sus. Yang penting saya bisa ketemu dengan dokter segera. Saya katakan seperti itu. Ya udah, akhirnya singkat kata kami ketemu dengan dokter ini, dan dokter ini sungguh sangat baik dan low profile, dan saya melihat dari sisi kemanusiaannya ini sangat tinggi sekali. Jadi beliau tahu saya pakai asuransi kantor pada saat itu, namun beliau juga suggest tolong di-prepare juga BPJS-nya. Kenapa? Karena kalau memang ada yang bisa di-cover BPJS, kita coba pakai BPJS. Tapi kalau memang yang enggak, ya ini. Jadi kita ada syarat lah gitu. Dari situ saya melihat, oh, saya baru dapat dokter yang seperti ini ya. Dari awal tuh nggak ada yang menanyakan kamu berobatnya pakai apa, kamu ada nggak untuk biayanya bagaimana, karena memang dokter ini menjelaskan untuk pengobatan kanker termasuk pengobatan yang sangat-sangat mahal. Jadi dipastikan kita punya bumper. Ya beda dengan orang yang berduit gitu ya, yang nggak pusing lah dengan untuk biaya rumah sakit. Kalau kami ya termasuk kami yang hanya mengandalkan asuransi kantor pada saat itu. Jadi puji Tuhan, saya mengurus BPJS juga untuk syarat pada saat itu, dan prosesnya lancar. Saya dijelaskan bahwa ini dugaannya adalah kanker, namun dokter ini katakan tetap harus dilakukan biopsi dan bronkoskopi dulu, karena kita belum boleh ketok palu kamu adalah terdiagnosa kanker kalau belum dilakukan pembuktian dengan mengambil sampel. Akhirnya kami dilakukan biopsi dan bronkoskopi segera, dan setelah itu keluar hasilnya di akhir November 2022, dan dinyatakan bahwa saya terdiagnosa kanker paru stadium 2 dan juga TB. Jadi pada saat itu saya terdiagnosa 2 penyakit sekaligus, bukan hanya satu. Jadi dibilang stres, pasti stres. Dibilang sedih, pasti sedih. Kenapa? Karena waktu kami mengetahui kami terdiagnosa kanker aja, itu saya sudah menangis, sudah nggak nafsu makan selama 1 minggu kali ya. Cuma saya kembali termotivasi setelah saya teringat dengan firman Tuhan bahwa ini adalah proses yang harus kamu jalani. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kamu. Dan di saat dicobai, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, dan itu yang menguatkan saya. Dan ya udah, saya ikuti prosesnya. Akhirnya saya dinyatakan saya terdiagnosa kanker paru stadium 2 dan TB. Lalu bagaimana untuk kelanjutan proses pengobatannya? Saya akan lanjutkan di video saya yang berikutnya. Mohon dinantikan teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan di-share juga untuk ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.